Kemudian berdoalah kepada Allah dengan amalan soleh tersebut. Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu itu dari kita. Katanya kepada dua temannya. Maka mulailah mereka berpikir dan mengingat amalan-amalan kebaikan apa yang pernah mereka lakukan dengan niat tulus karena Allah. Segeralah mereka mengingat-ingat dengan amalan mereka. Mereka menjadikan amalan sebagai perantara dikabulkannya doa. Oh ya, kebaikan pikirkan terus ya. Kebaikan itu lupa ya. Orang soleh pertama mengingat dengan amalan baktinya kepada orang tua yang merupakan seorang penggembala miskin. Penggembala apa nih? Penggembala, ada onta, ada kambing misalnya ya, sana ya. Kok sapi belum ada ya? Amalan baktinya kepada orang tua yang merupakan seorang penggembala miskin yang berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya, istri dan anak-anak yang masih kecil. Setiap pulang menggembala, ia memerah susu untuk diberikan kepada keluarganya tersebut. Oh, susu. Sapi bisa, kambing bisa, unta bisa. Setiap hari yang melakukannya secara rutin dengan memberikan susu kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian kepada anaknya dan istrinya. Suatu hari, ternak si penggembala berlari jauh dari tempat merumput biasanya. Akibatnya, ia pulang ke rumah setelah matahari terbenam. Oh, dia ini mencari rumput jauh ya. Tidak seperti biasanya. Seperti biasa, ia memeras susu dari ternaknya. Namun, ketika tiba di rumah, orang tuanya telah tertidur lelap. Bukan memberikan kepada anaknya. Si penggembala justru menunggu orang tuanya terbangun, sementara anak-anaknya menangis meminta susu karena lapar. Jadi dia menunggu ibunya bangun dulu. Susunya nggak dikasihkan ke anaknya dulu, tapi dikasihkan ke orang tuanya dulu. Aku tidak suka memberi minuman anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya dulu. Masya Allah. Jadi mengutamakan orang tuanya. Ia terus menunggu dengan perasaan iba kepada anaknya hingga fajar menyingsing. Pagi harinya, seperti itulah kondisiku dan anak-anakku hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukannya karena Engkau, karena mengharap wajahmu, karena mengharap ridhomu, maka bukakanlah batu ini dari mulut gua, sehingga saya bisa melihat celah, sehingga kami dapat melihat langit. Pintanya kepada Allah. Diulangi bolak-balik. Ya Allah, seperti itulah kondisiku dan anak-anakku hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukannya karena Engkau, karena mengharap wajahmu, mengharap ridhomu, maka bukakanlah dari batu ini satu celah untuk kami, agar kami dapat melihat langit. Pintanya kepada Allah. Akhirnya di batu yang menutup rapat pintu gua itu terbukalah sebuah celah. Kemudian giliran orang kedua, ia pun memanjatkan kedua tangannya seraya berkata, sesungguhnya aku memiliki sepupu wanita yang amat aku cintai. Aku mencintainya layaknya pria mencintai seorang wanita. Aku memintanya melayaniku, tapi ia menolak. Aku pun mengumpulkan uang 100 dinar dengan susah payah. Setelah terkumpul, ku berikan pada gadis itu. Namun setelah aku berada di hadapannya untuk bermaksiat ya, gadis itu berkata,
Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena takut. Jangan kau buka, ya, kecuali dengan haknya. Mendengarnya, aku segera bangkit meninggalkannya. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukannya karenamu, karena mengharap wajahmu, karena karena takut siksamu, dan aku ingin mengharap ridhomu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini. Maka terbukalah celah batu tersebut dari mulut gua. Dua orang sudah ngomong begitu, sudah meminta doa kepada Allah. Tibalah giliran orang ketiga, orang soleh ketiga. Ia berdoa dengan perbuatannya yang mendahulukan hak orang lain. Ia berhati-hati mengambil harta orang lain tanpa haknya. Suatu hari ia pernah menyewa seorang buruh dengan upah seharga 1 farak beras atau sekitar 30 kg. Namun setelah bekerja, si buruh tak mengambil upahnya. Maka pria soleh itu pun mengembangkan harta tersebut hingga ia mampu membeli ternak sapi dari upah yang dijadikan modal tersebut. Lalu datanglah si buruh meminta haknya. Namun upah tersebut sudah berkembang menjadi harta yang lebih banyak. Si majikan justru memberikan seluruh harta yang dikembangkan dari upah tersebut. Padahal dialah yang mengembangkan harta itu, dan hak si buruh hanyalah hak awal seharga 1 farak beras atau setara dengan 30 kg. Aku berikan kepada buruh itu semua harta yang aku kembangkan. Jikalau aku mau, tentu tidak aku berikan kepadanya kecuali upahnya saja. Akhirnya dia, ya si buruh itu, membawa sapi dan penggembalanya. Lalu pergi, karena engkau tahu bahwa aku melakukannya karena engkau ya Allah, karena mengharap wajahmu, karena mengharap ridhomu, karena mengharap rahmatmu ya Allah, maka bukakanlah untuk kami apa yang tersisa dari batu itu. Intanya si pria, si laki-laki soleh tadi pada Allah. Maka Allah pun membukakan seluruh bagian batu penutup pintu gua. Mulut gua pun kini dapat dilalui ketiganya. Para hamba Allah itu, para hamba Allah yang soleh itu pun keluar dengan wajah gembira dan penuh syukur. Alhamdulillah, bisa melihat langit. Kisah tiga pria soleh tersebut pernah dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kisahnya nanti. Ada 3 pria soleh yang meminta bantuan, pertolongan pada Allah dengan amalan kebaikannya yang berharap banyak kepada Allah. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat kebaikan apa yang pernah kalian lakukan dan tidak mengharap apa-apa kecuali hanya mengharap ridho Allah. Tapi enggak perlu disebutkan, perlu tak disebutkan. Hikmahnya aja ya, hikmahnya kamu tuliskan di chat kolom, di chat grup itu, grup Zoom, dituliskan chatnya. Apa hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi? Silakan dalam 2 menit menuliskan hikmah dari kisah tersebut di chatnya. Silakan, mau buka chatnya dulu. Kita sambil foto ya di grup ini ya. Sudah ada 27 siswa. Yang belum hadir 2 anak. Tolong kameranya dibuka nak, kameranya di-on-kan. Mbak Syifa, Mbak Sisi, Mbak Atika, Mbak Rafi, Mbak Zaidan, Mbak Sofia, Mbak Kirana,
Dan tuliskan kisahnya di kolom tersebut. Mau muncul nih. Mbak Syifa belum dibuka. Ya. Ini yang pertama. Sekarang yang lembar kedua. Mbak Anissa belum diaktifkan kameranya. Mas Adit, Mbak Kia. Mbak Kia belum diaktifkan kameranya. 1, 2. Oke, sudah. Oke, sekarang kita buka chatnya. Baru berapa? Kalau lihat fotonya ada di grup ya, grup 14. Yang ngechat baru 2 anak.